Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Sabta Jimiarsa dari NRP 1103 19 10 29 dari kelas 3 dari 3 dari 3A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas yang telah diberikan pada mata kuliah Kesehatan dan Keselamatan Kerja K3. Di sini eh, saya akan mempresentasikan mengenai tugas yang diberikan, yakni membuat makalah dan presentasi serta video. Saya akan mengangkat tema mengenai perkantoran dengan judul implementasi kesehatan dan keselamatan kerja ketika di lingkungan perkantoran. Untuk pertama-tama yakni latar belakang keselamatan kerja perkantoran adalah upaya mencegah terjadi cedera yang banyak terjadi pada karyawan dalam melakukan pekerjaan sehari-hari. Cedera yang banyak terjadi disebabkan oleh terpleset, tersandung, dan jatuh. Dalam rangka mendukung upaya keselamatan dan kesehatan kerja di perkantoran, diperlukan standar penyelenggaraan keselamatan dan kesehatan kerja yang cukup. Dengan adanya keselamatan dan kesehatan kerja yang layak dapat membuat lingkungan kerja perkantoran yang diinginkan lebih optimal, begitu pula dengan kinerja para pekerjanya. Kemudian untuk tujuan dan manfaat, untuk tujuannya mengetahui pengertian keselamatan kerja perkantoran. Selanjutnya ada mengetahui faktor permasalahan K3 di perkantoran, risiko dan cara pengendaliannya, kemudian mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan dan persyaratan K3 di perkantoran. Selanjutnya ada yang terakhir bagian tujuannya yaitu mengetahui peraturan keselamatan kerja di perkantoran. Sedangkan untuk manfaatnya, memahami secara komprehensif akan pentingnya mengimplementasi aspek safety secara automatically atas dasar sebuah kesadaran, dan setiap karyawan akan lebih high awareness terhadap segala potensi bahaya di lingkungan kerjanya, baik bahaya mengancam secara langsung terhadap dirinya, orang lain atau lingkungannya. Akhirnya mendapatkan teknologi zero accident akan menjadi perhatian utama seluruh entitas perusahaan, baik karyawan termasuk shareholdernya atau pemegang sahamnya. Kemudian untuk batasan masalah dari penelitian ini yaitu sumber referensi yang digunakan hanya sebatas penelitian yang sudah ada serta beberapa sumber referensi yang relevan. Selain itu juga terbatas pembahasan ketika di area perkantoran yang dibahas secara umum. Untuk batasan masalah selanjutnya yaitu penelitian ini hanya pada kurun waktu 2007 hingga tahun 2022. Jadi penelitian yang data-data atau penelitian-penelitian yang ada dalam presentasi yang saya presentasikan ini hanya pada kurun waktu 2007 hingga tahun 2022 atau sampai saat ini. Kemudian untuk perkantoran, untuk data konsepnya sendiri atau konsep dasarnya, perkantoran menurut Permenkes nomor 48 tahun 2016, perkantoran adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat karyawan melakukan kegiatan perkantoran baik yang bertingkat maupun tidak bertingkat. Dalam kegiatan perkantoran tidak terlepas dari suatu upaya antisipasi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja atau PHK yang seringkali dilupakan oleh sebuah instansi perkantoran. Hal ini merupakan hal yang cukup penting untuk menunjang kinerja dari karyawan yang bekerja di perusahaan atau perkantoran tersebut. Di sini ada peraturan K3 perkantoran. Untuk yang pertama-tama ada UU nomor 1 tahun 1970 tentang kesehatan dan keselamatan kerja. Kemudian ada UU nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Kemudian ada Permenkes nomor 48 tahun 2016 tentang standar keselamatan dan kesehatan kerja perkantoran. Kemudian ada Kepmenkes nomor 1405, Menkes SK 11 tahun 2002 tentang persyaratan kesehatan lingkungan kerja perkantoran dan industri. Kemudian ada dua lagi yang terakhir, yakni peraturan Menaker nomor per 01 garis miring MEN garis miring 1981 tentang kewajiban melapor penyakit akibat kerja. Dan yang terakhir ada keputusan Menaker nomor keputusan 79 garis miring MEN garis miring 2003 tentang pedoman diagnosis dan penilaian cacat karena kecelakaan dan penyakit akibat kerja atau PHK. Di sini analisanya menurut data informasi bencana Indonesia atau biasa disingkat dengan DIBI menyatakan bahwa data bencana yang terjadi di wilayah perkantoran dari tahun 2007 hingga saat ini berjumlah 5.698. Dengan banyaknya jumlah tersebut, kesamaan kerja di area perkantoran harus lebih diperhatikan lagi oleh pemerintah, karyawan, direktur, shareholder, dan staf-staf lain yang bekerja di bawah naungan kantor tersebut. Setiap tahun, jumlah kecelakaan kerja di sektor perkantoran semakin meningkat. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemberian pemahaman pada semua tenaga kerja yang tentang pentingnya K3.
peran dari setiap individu juga sangat diperlukan dalam hal ini agar kedepannya tingkat kecelakaan kerja di sektor perkantoran ini dapat berkurang. Data pendukung yang saya dapatkan dari DB, yakni untuk tahun ini tercatat bahwa bencana tahun ini hanya berkisar sampai 5 bencana hingga bulan April saat ini. Jadi alhamdulillah bencana yang terjadi pada tahun ini sejauh ini tercatat 5 bencana pada sektor perkantoran. Kemudian data terbanyak tercatat bahwa jumlah bencana paling banyak terjadi pada tahun 2009, yakni menyentuh hingga angka 1.556 bencana. Kemudian daerah terbanyak yang mengalami bencana pada sektor perkantoran tercatat bahwa jumlah bencana terbanyak terjadi di daerah ibu kota DKI Jakarta, yakni berjumlah 987 bencana. Untuk yang terakhir, kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulannya, dalam menjalankan suatu pekerjaan perlu menggunakan pedoman kerja serta standar kesehatan dan keselamatan kerja K3 agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Perlunya pemahaman mengenai sistem manajemen K3 di sektor perkantoran menjadi hal yang wajib diperhatikan. Mengingat walaupun pekerjaan yang dilakukan kelihatannya sepele, akan tetapi memiliki resiko yang cukup besar dalam menimbulkan suatu insiden. Peranan alat pelindung diri atau APD juga menjadi hal yang penting untuk diperhatikan karena piranti tersebut menjadi pelindung dalam melakukan kegiatan selama melakukan pekerjaan. Selain itu, peralatan kerja maupun pelindung diri yang digunakan harus sesuai standar operasional prosedur atau SOP atau standar yang berlaku. Kemudian untuk sarannya, semua pihak harus berperan aktif dalam melakukan penerapan sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja atau SMK3. Selanjutnya, badan usaha wajib memberikan pelatihan K3 agar tenaga kerja memiliki pemahaman yang dapat diterapkan selama bekerja. Untuk yang terakhir, badan usaha perlu menyediakan tenaga kerja yang memiliki kompetensi di bidang kesehatan dan keselamatan kerja K3. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menunaikan. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.